UNESCO menetapkan songket Malaysia sebagai warisan tak benda. Ya, tanggapan saya sebenarnya saya sebagai pengrajin ataupun desainer songket ya, saya sangat kecewa ya karena selama ini saya berjuang untuk melestarikan songket ini selama 40 tahun ya. Memang kalau saya berjuang sendiri tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang ini lagi ramai banget lah guys, lagi viral lah mengenai songket. Itu kan songket itu miliknya Indonesia atau miliknya Malaysia, saya pun nggak tahu lah, soalnya saya ini masih muda, nggak berani saya ngomong wah Indonesia itu punya yang namanya songket, Malaysia punya ini, nggak berani lah saya. Tapi gini lah ya, kita tonton bareng-bareng video yang inilah. Silakan komen pendapat kalian, orang Malaysia, orang Indonesia, komen aja pendapat kalian lah. Soalnya saya ini ya masih muda banget lah, nggak terlalu nggak terlalu pede banget lah ngomong Indonesia yang punya ini. Kalian sendiri yang nilai lah, komen aja lah ya. Begitu, makasih, kita nonton bareng-bareng ya. Jin Songket Palembang pun mengaku kecewa dan meminta pemerintah untuk lebih serius memperjuangkan budaya tradisional songket ke level dunia. Dan berikut laporan selengkapnya dari reporter Elsa Silalahi dengan juru kamera Handito. Songket Malaysia mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada Desember, tepatnya 15 Desember 2021. Dan berita ini pun sempat viral di media sosial lantaran songket selama ini dikenal sebagai kain tradisional khas dari Indonesia, khususnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan saat ini saya akan langsung menanyakan perajin sekaligus pelestari kain songket yang sudah berkecimpung selama puluhan tahun. Ada Bapak Zainal. Lalu Bapak, apa kabar? Baik, kabarnya deh. Baik. Pak, boleh disampaikan tanggapan Bapak nih yang baru-baru ini terjadi, yaitu UNESCO menetapkan songket Malaysia sebagai warisan tak benda. Ya. Tanggapan saya sebenarnya saya sebagai pengrajin ataupun desainer songket ya, saya sangat kecewa ya karena selama ini saya berjuang untuk melestarikan songket ini selama 40 tahun ya. Memang kalau saya berjuang sendiri tanpa dibantu tidak akan pernah sukses ya. Jadi dengan adanya UNESCO menerbitkan bahwa Malaysia memiliki songket itu, jadi saya sempat kecewa dan tidak bisa tidur. Kenapa kok bisa ya? Ya, tapi aku juga apa daya karena aku selama 40 tahun ini berkeliling 30 negara untuk memperkenalkan songket Palembang ini dengan susah payah, dengan dana sendiri ya. Akhirnya aku mendapatkan pengumuman seperti ini ya. Memang aku sih sebagai rakyat biasa, sebagai pengrajin biasa, sebagai pengusaha biasa ya, memang tidak berkompeten di dalam dunia untuk mempertahankan sebagai warisan budaya yang di UNESCO kan. Karena itu wewenang daripada pemerintah yang wewenang. Tapi sebenarnya nama saya dan promosi saya ini sebenarnya sudah di dunia, bukan lagi di Indonesia. Seharusnya tanggapan pemerintah maupun tanggapan pemerintah daerah itu lebih serius untuk menanganinya. Bahkan saya sendiri simposium seluruh dunia yang saya hadirin itu, bahkan saya jadi pembicara tuh semua negara tuh serius. Jadi kalau kita seperti ini, banyak lagi budaya kita yang bakal diambil oleh negara tetangga. Sudah dunia seharusnya tahu, maka dari itu kok kenapa kita nggak serius, itu aja. Ya, boleh disampaikan lagi Pak harapannya kepada pemerintah Pak untuk pelestarian songket ini? Ya, harapan saya kepada pemerintah Indonesia supaya lebih serius lagi untuk menanggapi kain budaya ini. Karena kain budaya ini awalnya memang sudah ada di Indonesia dari sejak zaman dahulu, bahkan sampai sekarang keturunannya masih ada, bahkan saksi daripada hidup rumahnya juga masih ada yang saya tunggu sampai sekarang. Ini adalah saksi hidup daripada dan bukti-bukti fakta yang ada. Kalau dunia bisnis saya tidak pikirkan. Yang saya pikirkan budaya ini supaya bisa bertahan sampai selanjutnya anak cucu saya. Jadi saya sangat berharap sekali kepada pemerintah untuk menseriusi di dunia kain budaya ini.
Baik, terima kasih Pak Jenal atas informasinya. Ya, itu dia bahwa sebenarnya kain songket ini sudah lama sekali menjadi kain tradisional dari Indonesia, salah satunya dari Palembang, Sumatera Selatan. Dari segi kualitas dan juga kuantitas sebenarnya Indonesia juga memiliki banyak sekali motif dengan keunikan tersendiri, namun memang dari segi promosi dan juga dukungan dari pemerintah ini masih perlu ditingkatkan lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Elsa Silalahi, Hanindito, Metro TV. Ini kita lihat ya komentar netizen Indonesia lah, khususnya ini orang Palembang lah, tempat lahirnya songket itulah. Mungkin dia merasa kecewa dan kesal, mungkin dia udah susah payah mempertahankan songket di daerahnya, malah diklaim sama orang lain. Kita lihat ya komentar orang Palembang ini ya. Gala Kunz, sebagai orang Palembang, saya sangat sedih mendengar songket. Kalau saya pribadi ya setuju banget lah sama statementnya Bapak Helmi Yahya ini ya, orang Indonesia ini ya, tokoh Indonesia ini lah. Saya setuju banget lah sama statement beliau ini. Karena di Malaysia ini juga banyak orang-orang Indonesia, Jawa, Bugis, Padang, di sini banyak sekali lah. Penduduk Malaysia itu aslinya orang Indonesia. Dari sultannya itu, dari raja-rajanya itu, keturunan Indonesia banyak sekali di sini. Memang saya setuju banget lah sama statement Bapak Helmi. Kita tonton langsung ya statementnya Bapak Helmi ini ya, mengenai songket ini ya. Oke. Kalau kita ingin ya supaya milik kita tidak diambil orang, mari kita rawat yuk. Ya, mari kita pelihara dia. Mari kita sayangi. Mari kita dukung. Dulu kan sempat negara tetangga mau mengklaim batik ya, untung kita lebih cepat ya dan diakui. UNESCO gempar seperti biasa. Seperti biasa. Ya kita begitu ya. Dan ternyata bukan saja sudah didaftarkan 15 Desember yang lalu, UNESCO sudah memberikan warisan tak benda kepada Malaysia, negara jiran, negara tetangga kita, untuk songket sebagai warisan tak benda. Lagi-lagi ya, kita merasa macam-macam lah, bercampur aduk. Apalagi songket itu kan banyak sekali di Indonesia. Kita merasa itu punya kita, bukan punya orang lain. Ya, apalagi saya berasal dari Palembang, di mana songket Palembang adalah salah satu songket yang sangat diakui keindahannya. Dan ternyata bukan Palembang ya, saya beritahu. Songket Palembang itu banyak sekali dibuat di kabupaten di mana saya dilahirkan, yaitu di Kabupaten Ogan Ilir ya. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Lagi-lagi hubungan kita dengan Malaysia selalu ya diwarnai dengan satu suasana ya, yang merasa bahwa Malaysia beberapa kali ya mengakui punya kita. Ya, dulu sempat rasa sayangi, sempat batik diklaim, ya kemudian beberapa yang lain-lain tuh diklaim oleh negara tetangga kita. Sebenarnya Malaysia itu dulu ya adalah bagian dari Indonesia. Kita serumpun lah. Kalau kita ke Malaysia, ya sebagian besar penduduknya itu adalah keturunan Indonesia. Banyak orang Jawa di situ, banyak orang Bugis, banyak orang Padang. Ada salah satu kerajaan di Malaysia itu juga saya pernah bahas ya, rajanya, sultannya itu adalah orang-orang keturunan Indonesia. Jadi kalau makanan kita, kesenian kita, kerajinan kita juga dibuat di sana, itu memang tidak bisa dihindarkan. Nah, masalahnya mengklaim ini ya, saya hanya ingin mengatakan ya, banyak yang marah, banyak yang merasa kita kecolongan, banyak yang merasa didahului, ya, ada yang tidak suka, ada yang menuduh-nuduh gitu ya. Tetapi saya hanya ingin mengatakan ya, mari kita introspeksi.